Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vidya Ifataya akan menemani belajar kalian. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum itu perubahan iklim global terus menunjukkan dampaknya secara nyata di wilayah kutub. Pencairan es yang berlangsung cepat di Arktik dan Antartika mengundang kekhawatiran para ilmuwan dunia akan konsekuensi lingkungan yang lebih luas. Situs Detiknet pada tanggal 10 April 2025 melaporkan bahwa Kutub Utara berpotensi mengalami pergeseran posisi ke arah barat lebih dari 27 meter pada akhir abad ini. Hal ini disebabkan oleh redistribusi massa akibat mencairnya es di kawasan tersebut. Peneliti dari Chinese Academy of Science menyatakan bahwa perubahan besar ini merupakan konsekuensi dari peningkatan suhu global yang mempercepat hilangnya es kutub. Di sisi selatan, Antartika menghadapi ancaman serupa yang bahkan berpotensi lebih destruktif. Mongabai.co.id pada tanggal 15 Januari 2025 mengungkapkan adanya bahaya baru dari pencairan es di Antartika. Tekanan yang berkurang akibat lapisan es yang terus menipis dapat memicu aktivitas gunung berapi subglasial. Terdapat lebih dari 100 gunung berapi bersembunyi di bawah lapisan es tersebut, yang kini menjadi sorotan para ilmuwan. Sementara itu, kompas.co.id pada tanggal 28 Oktober 2024 memberitakan bahwa mencairnya es laut Arktik turut berdampak pada gangguan sirkulasi laut global. Kondisi ini berpotensi memicu anomali iklim seperti musim dingin ekstrim di Eropa dan peningkatan suhu di wilayah Asia. DPJ News Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 juga menyoroti bahwa suhu global saat ini telah meningkat 1,2 derajat Celcius dibanding era pra-industri. Es mencair lebih cepat dibandingkan masa sebelumnya dan Arktik kehilangan sekitar 12,6% luas esnya setiap dekade. Dari berbagai laporan tersebut, terlihat bahwa mencairnya es di wilayah kutub bukan sekedar persoalan regional, tetapi telah menjadi indikator krisis iklim global yang berdampak pada kondisi biofisik dan atmosfer planet ini. Coba kita lihat di sekeliling kita. Bayangkan kalau kita ada di sini, di tengah hamparan es yang luas. Tapi tunggu, coba lihat itu. Kenapa es di kutub bisa mencair? Padahal seharusnya di tempat yang sedingin ini es tak membeku, bukan? Es mencair karena suhu di lingkungan itu naik. Ini adalah contoh dari perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Proses ini disebut mencair atau melebur. Ketika es mencair, bentuknya itu berubah dari padat menjadi cair, tapi masanya tetap sama. Artinya hanya wujudnya yang berubah, bukan jumlah zatnya. Ini termasuk perubahan fisika, karena sifat zatnya tetap. Air tetaplah air, hanya bentuknya yang berubah. Fenomena ini bukan hanya terjadi di kutub saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saat es yang kita ambil di dalam freezer kita biarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan mencair sama seperti es di kutub ini.
kalau es bisa mencair karena suhu yang meningkat, bagaimana kalau suhunya turun kembali? Apakah air akan menjadi es kembali? Tepat sekali. Jika suhu turun, air akan menjadi es. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa perubahan fisika dan perubahan kimia itu berbeda. Jadi, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang sifat dan perubahan zat, termasuk bagaimana perubahan seperti mencair, membeku, menguap, atau bahkan perubahan yang lebih kompleks bisa terjadi di sekitar kita. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang sifat dan perubahan zat. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian semua dapat yang pertama, menganalisis sifat fisika dan kimia suatu zat, dan yang kedua, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan zat terhadap lingkungan dan kesehatan, dan yang keempat, mengusulkan solusi berbasis nilai-nilai keberlanjutan. Yang kelima, mengintegrasikan konsep perubahan zat dengan pemahaman spiritual melalui kajian ayat Al-Quran. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita tonton video berikut ini. Duh, aku lapar banget, Budi. Dari tadi pelajaran terakhir udah kepikiran jajanan kantin. Hahaha, sama. Aku langsung pengen mie ayam, apalagi kuahnya yang hangat itu. Ngangenin banget. Kalau aku sih pengen es teh sama pastel. Jajanan wajib tiap istirahat. Bang Rijal, seperti biasa ya, es teh sama pastel 2. Dan mie ayam 1, Bang. Sama air mineral. Siap, bos. Ditunggu ya, nanti Bang Rijal antar ke meja. Nah ini dia, pesanan favorit kalian. Mie ayamnya masih panas banget, Bud. Hati-hati. Siap, Bang. Wah, sampai ngeluarin uap gini. Makasih ya. Es tehnya seger banget nih. Pas banget buat siang panas begini. Hehehe, dinikmati ya. Kalau kurang pedas atau manis, tinggal bilang. Tiap awal dikasih, esnya banyak banget. Tapi lama-lama cair semua. Rasanya juga berubah dikit ya. Iya. Ini juga, waktu baru datang mie-nya beruap banyak. Tapi sekarang udah mulai ngilang uapnya. Makanan tuh bisa berubah ya, kalau lama-lama didiemin. Iya, apalagi kalau panas, dingin, atau dicampur sama yang lain. Bisa beda bentuk, rasa, bahkan warnanya. Iya, itu sih udah sering kejadian tiap di dapur rumah. Kadang aku jadi mikir, makanan juga punya sisi ilmiahnya ya. Hehe, bisa jadi. Kadang, ilmu itu mang tersembunyi di hal-hal sehari-hari. Tadi kita sudah melihat Rina dan Budi di kantin yang mengalami dua kejadian menarik. Es teh yang mencair dan uap dari mie panas yang menghilang. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Jawabannya ada pada sifat zat. Semua benda di sekitar kita terdiri dari zat. Dan zatnya itu punya 3 bentuk utama, itu padat, cair, dan juga gas. Kita bahas satu persatu.
Nah, kita mulai dari es batu di dalam es teh Rina. Saat masih beku, bentuk es itu berbentuk kubus dan tetap seperti itu. Bentuknya tidak berubah kan? Ini adalah ciri dari zat padat. Zat padat punya bentuk yang tetap dan tidak berubah meskipun dipindahkan. Coba bayangkan kalau kita memindahkan es batu dari gelas ke gelas lain, apakah bentuknya berubah? Tidak. Yaitu karena partikel dalam zat padat tersusun sangat rapat dan tidak mudah bergerak. Selain es batu, benda apa lagi yang punya bentuk tetap seperti ini? Kemudian kita lihat es teh Rina lagi. Saat es mencair, es berubah menjadi air kan? Nah, air ini adalah contoh dari zat cair. Zat cair punya bentuk yang berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap sama. Contohnya, kalau kita tuangkan es ke dalam botol, esnya ikut berubah mengikuti botol, tapi jumlahnya tetap sama. Ini karena partikel dalam zat cair itu lebih renggang dibandingkan zat padat, sehingga bisa bergerak lebih bebas. Terakhir, kita lihat mie dari Budi tadi. Saat mie baru disajikan, mie beruap, tapi lama-kelamaan uapnya menghilang. Kemana uap itu? Nah, uap itu menyebar ke udara karena dia adalah contoh dari zat gas. Berbeda dari zat padat dan zat cair, gas tidak punya bentuk dan volume tetap. Gas selalu menyebar ke segala arah dan memenuhi ruangan yang ada. Coba pikirkan, kalau ada orang yang makan gorengan di kantin, kenapa baunya bisa tercium sampai ke kelas? Itu karena gas bisa bergerak bebas dan juga menyebar. Setelah mengetahui sifat dari zat, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, ada membeku. Ketika air berubah menjadi es, itu dinamakan membeku. Membeku adalah perubahan dari zat cair menjadi padat karena suhu menurun atau didinginkan. Contoh selain dari es batu adalah minyak kelapa yang dibiarkan di suhu dingin bisa menjadi beku juga. Yang kedua, ada mencair. Kebalikan dari membeku, mencair adalah perubahan dari zat padat menjadi cair karena suhu naik atau dipanaskan. Contohnya, es batu yang mencair jadi air ketika dikeluarkan dari kulkas. Yang ketiga, ada menguap. Menguap adalah perubahan dari cair menjadi gas. Ini terjadi ketika zat cair dipanaskan. Contohnya, air mendidih saat dimasak dan berubah jadi uap air. Ini yang menjadikan kaca dapur itu menjadi berembun. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya, udara lembab mengenai gelas dingin, lalu muncul tetesan air di luar gelas. Itu karena uap air di udara mendingin dan berubah menjadi cair. Yang kelima, ada menyublim. Pernah lihat kapur barus atau kaper di lemari tiba-tiba mengecil dan menghilang? Nah, itu disebut menyublim, yaitu perubahan dari padat menjadi gas tanpa melalui cair. Biasanya terjadi pada zat-zat tertentu seperti kapur barus dan es krim. Perubahan wujud zat terjadi karena adanya perubahan energi yang mempengaruhi jarak antar partikel dalam zat. Ketika zat menyerap atau melepaskan energi, biasanya dalam bentuk panas, energi kinetik partikel bisa berubah, menyebabkan perubahan wujud. Contohnya, pemanasan es. Dari zat padat menyebabkan partikel-partikel bergerak lebih cepat, melemahkan gaya tarik antar molekul sehingga es mencair menjadi zat cair atau cair dan juga sebaliknya. Apa yang terjadi di video tersebut ya? Pernahkah kalian melewati jalanan yang bisa tiba-tiba meleleh seperti lilin? Inilah yang benar-benar terjadi di beberapa negara. Saat suhu meningkat secara drastis, aspal di jalanan itu bisa meleleh, membuat kendaraan itu sulit melintas. Kalian pasti tahu kalau aspal itu biasanya sangat keras dan kuat, tapi saat terkena panas yang sangat ekstrim, tiba-tiba berubah jadi lunak dan lengket.
Apakah ini berarti aspal telah berubah menjadi zat yang baru? Tentu tidak. Aspal hanya mengalami perubahan bentuk, tetapi tetaplah aspal. Ini adalah salah satu contoh dari perubahan fisika. Tapi tunggu dulu, apa sih yang sebenarnya perubahan fisika itu? Yuk kita cari tahu. Peristiwa mengejutkan terjadi di India pada bulan April 2023. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah wilayah dengan suhu mencapai lebih dari 46 derajat Celcius. Salah satu kota yang terdampak paling parah adalah kota Surat di negara bagian Gujarat. Di sana, aspal jalan sepanjang 200 meter meleleh akibat panas yang begitu ekstrim. Jalan tersebut menghubungkan jembatan Chandra Shekhar Azad ke daerah Adajan Patia. Kejadian serupa juga terjadi di kota Ahmedabad, di mana jalan sepanjang 1,5 km di kawasan Sudramnagar mengalami pelelehan aspal. Suhu tinggi menyebabkan permukaan jalan menjadi lengket dan licin, membahayakan para pengendara dan pejalan kaki. Banyak warga mengeluhkan alas kaki mereka yang menempel di jalan karena aspal yang meleleh. Pemerintah setempat melalui surat Municipal Corporation telah berupaya menaburkan aspal cair dan debu batu untuk mengeringkan jalan. Namun hasilnya belum efektif karena jalan kembali lengket saat sore hari. Dampak dari gelombang panas ini bukan hanya pada infrastruktur. Sejak tahun 1992, gelombang panas telah menyebabkan lebih dari 24.000 kematian di India. Selain itu, sekitar 300 kebakaran hutan juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah akibat suhu tinggi. Sebuah studi dari University of Cambridge mengungkapkan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan risiko gelombang panas di India hingga 100 kali lipat. Bahkan diperkirakan pada tahun 2050, suhu gelombang panas bisa melebihi batas toleransi tubuh manusia, bahkan bagi orang yang sehat dan berteduh sekalipun. Peristiwa ini menjadi serius akan dampak nyata dari perubahan iklim yang semakin memburuk. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya, meskipun bentuk atau wujudnya berubah, zatnya tetap sama. Coba kalian perhatikan es tersebut. Saat es masih beku, bentuknya itu padat. Tapi kalau kita diamkan, es mencair menjadi air. Kalau dipanaskan lagi, berubah menjadi uap. Nah, meskipun bentuknya berbeda, zat ini tetaplah air. Jadi, kalau kalian punya sepotong coklat dan melelehkannya di tangan, apakah itu masih coklat? Tepat sekali, itu tetaplah coklat, hanya berubah bentuknya saja. Begitu juga dengan perubahan fisika lainnya. Coba kalian sebutkan apa contoh dari perubahan fisika lainnya. Teman-teman, lihat ini. Petani di berbagai daerah mengeluhkan buah-buah mereka cepat sekali membusuk karena cuacanya ekstrim. Padahal sebelumnya buah-buah ini itu segar dan enak dimakan. Sekarang warnanya itu berubah, baunya pun juga tidak sedap. Bahkan ada jamurnya. Kalau sudah begini, apa buah ini bisa kembali segar kembali? Seperti semula? Tentu tidak bisa ya. Wah, kalau begini, ini bukan sekedar perubahan biasa. Ini adalah perubahan kimia. Tapi, apa sih sebenarnya perubahan kimia itu? Yuk, kita cari tahu. Pada akhir Juni 2023, para petani melon di desa Pucang Simo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengalami kerugian besar akibat gagal panen. Cuaca ekstrim yang tak menentu disertai serangan hama dan virus tanaman, menyebabkan pertumbuhan buah melon menjadi tidak optimal. Banyak buah melon yang membusuk sebelum sempat dipanen, sehingga hasil panen jauh dari harapan. Kondisi ini membuat para petani kehilangan sebagian besar hasil kerja keras mereka. Salah satu petani setempat,
Heri Kiswanto, mengungkapkan bahwa biasanya dari lahan seluas 7.000 meter persegi, ia bisa memanen hingga 30 ton melon. Namun, tahun ini ia hanya mendapatkan sekitar 5 ton saja, meskipun harga melon di tingkat petani naik menjadi Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tidak mampu menutupi kerugian yang dialami karena volume panen yang sangat menurun. Kepala Desa Pucang Simo, Muhammad Soni, menjelaskan bahwa ada sekitar 40 hektar lahan pertanian di desa tersebut yang ditanami melon. Dalam kondisi normal, petani bisa memperoleh keuntungan antara 25 hingga 30 juta rupiah per hektar. Setelah mengeluarkan biaya tanam sekitar 12 juta rupiah. Namun, tahun ini keuntungan itu jauh dari harapan. Bahkan banyak petani yang justru mengalami kerugian total karena gagal panen. Cuaca yang tidak bersahabat dan pembusukan buah menjadi tantangan serius bagi para petani melon di Jombang yang menggantungkan penghidupan mereka pada hasil panen musiman ini. Nah, perubahan kimia sendiri adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat aslinya. Coba kita lihat ini. Saat kita membakar kertas, apa yang terjadi? Kertasnya berubah menjadi abu dan asap. Nah, abu dan asap ini tidak bisa kembali menjadi kertas lagi kan? Kalau kamu meninggalkan susu di luar kulkas selama beberapa hari, apa yang terjadi? Tepat sekali, susunya akan basi dan baunya menjadi asam. Itu juga salah satu contoh perubahan kimia. Besi berkarat juga menjadi salah satu contoh perubahan kimia. Awalnya besi berwarna abu-abu akan berubah menjadi coklat karena terkena udara dan air. Coba kalian sebutkan perubahan kimia apa lagi yang terjadi di sekitar kita. Teman-teman semuanya, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang banjir yang melanda di berbagai daerah. Rumah-rumah yang terendam, lahan pertanian yang rusak, dan banyak sekali saudara kita yang kehilangan tempat tinggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa alam kita berubah sedemikian rupa? Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita banyak mengandung ayat-ayat yang mengajak kita berpikir tentang alam dan fenomena-fenomena di dalamnya. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, teman-teman semuanya, ayat ini mengandung isyarat ilmiah yang luar biasa. Allah menyebut bahwa air adalah asal mula dari semua kehidupan. Dalam ilmu pengetahuan modern, hal ini terbukti benar. Air adalah komponen utama dalam tubuh makhluk hidup dan menjadi media yang paling penting dalam berbagai perubahan zat, baik perubahan fisika seperti menguap dan mencair maupun perubahan kimia seperti reaksi metabolisme di dalam tubuh. Air juga zat yang sangat unik. Ia bisa berubah wujud dengan mudah dari cair menjadi gas, dari cair menjadi padat, dan begitu pun sebaliknya. Inilah contoh perubahan fisika. Sementara ketika air terlibat dalam reaksi kimia, seperti dalam pencernaan makanan atau reaksi fotosintesis tumbuhan, itu termasuk perubahan kimia. Nah,
Melalui proses ini, kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem alam yang sangat luar biasa teratur dan ilmiah. Air ini bukan hanya sekedar minuman saja, tapi juga sebagai kunci kehidupan dan perubahan di alam semesta. Maka, kita belajar IPA bukan hanya untuk pintar saja, tapi juga untuk semakin mengenal dan mengagumi ciptaan Allah. Ilmu yang kita pelajari adalah bagian dari tadabbur atas ayat-ayat kauniahnya, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Mari kita jaga air, kita manfaatkan ilmu dengan bijak, dan kita tingkatkan rasa bersyukur kepada Allah atas ilmu yang telah Dia titipkan kepada manusia. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, saya akan mengajak kalian untuk membuat poster edukatif yang menggambarkan konsep, sifat, dan perubahan zat ditinjau dari ayat-ayat Al-Quran. Kalian bisa memilih salah satu ayat yang berkaitan dengan alam atau fenomena alam, lalu jelaskan bagaimana ayat tersebut menggambarkan sifat dan perubahan zat. Misalnya, kalian bisa menggambarkan proses hutan, hujan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan kaitannya dengan siklus air. Bagaimana? Siap menerima tantangan ini? Mari kita tunjukkan kreativitas kita dan sebarkan pesan kebaikan melalui karya seni. Teman-teman, memahami sifat dan perubahan zat tidak hanya penting dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan alam. Al-Quran telah memberikan kita petunjuk berharga untuk merenungi dan juga menjaga ciptaannya. Semoga kita semua dapat menjadi penjaga bumi yang baik dan juga bijak, yang memahami dan juga menjaga setiap perubahan yang terjadi, serta berkontribusi yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Nah, untuk contoh-contoh poster yang bisa kalian gunakan, bisa kalian lihat pada gambar samping ini. Oke? Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Bye-bye.